Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, dinallahu alaikum ajmain, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-163, Min Ahkami Al-Iqtidar, hukum-hukum yang berkaitan tentang ketika datang kematian, atau mungkin bahasa kita saat maut datang menjemput, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang keenam ya. Yang pertama apa tadi? Memejamkan kedua mata dan mendoakan. Kemudian yang kedua, merapatkan rahang bawah atau merapatkan mulutnya dengan diikat. Yang ketiga, melepaskan persendian-persendian. Melemaskan persendian mayit agar mudah diurus nanti jenazahnya. Kemudian yang keempat, menutupi seluruh tubuh jenazah dengan kain. Yang kelima, tidak menutup wajah ataupun kepala orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Kemudian yang keenam, meletakkan pemberat di atas perutnya. Kata Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, diletakkan pemberat di atas perutnya untuk mencegah perutnya menjadi besar jika jenazah tidak segera dimandikan. Kalau jenazahnya mau segera dimandikan, maka tidak perlu diberikan pemberat di atas perutnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, diletakkan di atas perutnya sesuatu yang terbuat dari besi seperti cermin atau yang lain supaya perutnya tidak mengembang, membesar kalau jenazahnya agak lama diurusnya. Tapi kalau misalnya tidak terlalu lama, maka tidak perlu ya. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam beberapa asar dari Anas bin Malik, dari Asy-Sya'bi. Disebutkan juga dalam kitab yang lain, Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah. Tetapi jika jenazah tersebut segera pengurusannya atau disimpan di dalam lemari pendingin, misalnya ada jenazah kecelakaan, kemudian diurus oleh kepolisian, keluarganya belum ada yang menjemput, dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke dalam tempat kamar jenazah. Di situ biasanya ada kamar seperti es ya, lemari es besar ya, tempat pendingin jenazah, maka tidak perlu diberikan pemberat di atas perutnya. Nah, ini tidak perlu kalau segera dilakukan proses pengurusan jenazahnya. Allahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, jenazahnya diletakkan di atas pembaringan di atas ranjang, di atas kasur, di atas tempat memandikan jenazah, dan jangan diletakkan di atas tanah. Kenapa? Khawatirnya cepat berubah jasadnya. Kalau diletakkan di atas tanah, khawatirnya jasadnya cepat berubah. Ustadz, kan sekarang bukan tanah, itu keramik, tehel, lantai, dikasih karpet ya, ditidurkan di situ. Boleh tidak? Ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan dari Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhu beliau mengatakan setelah pengurusan jenazah Nabi SAW selesai pada hari Selasa, beliau diletakkan di atas tempat tidurnya di dalam rumah beliau. Disebutkan dalam Sunan Al-Kubra. Kemudian yang ke-8, segera mengurus jenazahnya. Kata Nabi SAW sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, asri'u bil janazah, segerakanlah, percepatlah pengurusan jenazah, jangan kelamaan. Kalau jenazah itu baik, maka akan cepat, akan mendapatkan kebaikan. Kalau jenazah itu buruk, maka dia juga akan mendapatkan keburukan yang cepat. Menunda-nunda dalam pengurusan jenazah ini menyelisih sunnah Nabi SAW, menyelisih Al-Quran, menyelisih perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, wa in taku siwa zalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Segerakanlah dalam pengurusan jenazah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Jika jenazah itu baik, maka kebaikan yang akan kalian berikan kepadanya. Namun jika jenazah itu adalah jenazah yang buruk, maka kalian segera melepaskan kejelekan beban dari pundak-pundak kalian. Maka tidak layak bagi kita untuk menunda-nunda. Oh, tunggu aja nih, saudaranya belum datang dari Kalimantan, ada yang belum datang dari Sumatera, ada yang belum datang dari Sulawesi. Subhanallah, ditunggu sampai berhari-hari. Nah, ini tentu saja menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang sunnah adalah segera untuk melaksanakan, menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Sebab jiwa yang baik apabila keluarga si mayit sudah membawanya keluar, ia akan berkata, segerakan aku, segerakan aku. Ia meminta agar disegerakan. Ia meminta agar disegerakan, segerakan aku, segerakan aku. Karena dia telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah. Yang ke-9 diantara hal yang harus dilakukan adalah memakamkan jenazah di tempat ia meninggal. Memakamkan jenazah di tempat ia meninggal, bukan dimakamkan di tempat ia lahir. Syalbani melanjutkan, hendaknya mereka memakamkan jenazah di tempat ia meninggal dunia dan tidak memindahkannya. Sebab hal tersebut bertentangan dengan upaya menyegerakan pengurusan jenazah yang sudah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, asri'u bil janazah. Kalau asri'u bil janazah dibawa ke kampung, dibawa ke Jawa, di kampung, padahal dia meninggal di Jakarta. Ini yukhalifus sunnah, ini menyelisih sunnah. Dia dikuburkan di mana dia meninggal, bukan dikuburkan di mana dia lahir. Kalau dia lahir kebetulan bertepatan dengan tempat dia meninggal, ya sudah. Jadi yang jadi tolak ukur di mana dia meninggal. Kalau dia meninggalnya di Jakarta, ya sudah dikuburkan di pemakaman di sekitar Jakarta, di sekitar Jakarta. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah yang mengatakan setelah selesai perang Uhud, maka seluruh korban meninggal dibawa untuk dimakamkan ke Baqi. Kemudian Nabi SAW datang seraya mengatakan, memerintahkan untuk memakamkan para korban di tempat mereka meninggal, di tempat yang meninggal. Kemudian Jabir bin Abdullah pun mengatakan, setelah ibuku membawa ayah dan pamanku di atas unta, di atas kendaraan, hendak dimakamkan di Baqi setelah perang Uhud, maka mereka pun mengembalikannya, dimakamkan di Uhud, dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Begitu juga ketika saudara laki-laki Aisyah meninggal dunia di sebuah lembah Habasyah. Kemudian jenazahnya dipindahkan dari tempat tersebut. Maka Aisyah mengatakan, tidak ada yang merisaukan diriku untuk membuatku sedih, melainkan aku ingin agar jenazah dimakamkan di tempat dia meninggal. Begitu juga Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Azkar, jika seorang berwasiat supaya jenazahnya kelak dipindahkan ke negeri lain, ke tempat lain, maka wasiat itu tidak perlu direalisasikan. Karena menurut pendapat yang sahih,
dan terpilih pemindahan tersebut hukumnya haram. Ini kata Imam Nawawi ya. Demikian yang dikemukakan oleh mayoritas ulama serta disampaikan secara tegas oleh muhakkik para peneliti. Begitu juga Syekh bin Baz pernah mengatakan orang yang telah meninggal meskipun telah berwasiat untuk dipindahkan ke tempat yang lain, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan karena para sahabat tidak pernah berwasiat demikian. Jadi apabila seorang meninggal dunia bukan di tempat ia dilahirkan, maka dia dikubur di tempat dia meninggal. Itu lebih baik baginya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disyaratkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abdullah bin Amr yang mengatakan seorang meninggal dunia di Mekah, di Madinah, tempat di mana dia dilahirkan. Rasulullah mensolatinya, kemudian beliau bersabda, andaikan ia meninggal bukan di tempat kelahirannya, para sahabat andai kata ia meninggal bukan di tempat kelahirannya, para sahabat bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, inna rajul iza mata bi ghairi maulidihi kisa min maulidihi ila munqata'i atharihi fil jannah. Sungguhnya apabila seorang meninggal bukan di tempat kelahirannya, maka ia akan diukur dari tempat kelahirannya sampai tempat akhir hayatnya kelak di surga. Semakin jauh ya semakin pahalanya semakin banyak ya. Pahalanya semakin banyak. Ini penjelasan para ulama, dibawakan asar-asar serta perkataan para ulama yang menunjukkan kesimpulannya adalah sunnahnya dikuburkan di mana di tempat, di kota di mana dia meninggal, bukan di tempat kelahiran. Kalau dia lahirnya di Jawa Tengah misalnya, kemudian dia merantau, ternyata meninggal di tempat perantauannya di Jakarta misalnya, maka dia dikuburkan di pekuburan umum kaum muslimin di Jakarta, di daerah dekat dia meninggal dunia, bukan dibawa ke kampung di tempat dia dilahirkan. Wahalumma jarra dan begitu seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Yang ke-10, segera melunasi hutang-hutangnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan juga Nabi SAW pernah bertemu dengan Abu Qatadah. Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah disebutkan ada seorang laki-laki meninggal, kemudian dimandikan, dikafani dan diberikan wangian. Setelah itu hendak disolatkan. Kemudian para sahabat memberitahu kepada Nabi SAW agar mensolatinya. Beliau pun datang. Kemudian setelah beberapa langkah Nabi SAW bertanya, apakah sahabat kalian ini memiliki hutang? Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Maka beliau pun SAW mundur seraya mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati. Artinya Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang punya hutang. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, 2 dinar itu aku yang tanggung. Aku yang tanggung. Kemudian Nabi SAW mengatakan, betul kamu yang akan menanggungnya? Iya. Kemudian Nabi SAW pun mensolatinya dan kemudian jenazah itu dikuburkan. Selang beberapa hari Nabi bertemu dengan Abu Qatadah, bertanya tentang hutang jenazah tersebut. Saya mengatakan, wahai Abu Qatadah, apa yang engkau telah lakukan terhadap 2 dinar tadi? Apa yang terjadi dengan 2 dinar itu? Artinya apa? Apakah engkau telah membayarnya? Abu Qatadah mengatakan, sudah aku bayar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-an baridat jasaduhu, sekarang baru dingin jasadnya. Artinya selama jasad jenazah itu punya hutang dan belum dibayarkan, jasadnya panas ya, berdasarkan hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-11, sebelumnya ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan dinilai sahih hadisnya oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nabi SAW mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung pada hutangnya sehingga hutangnya dilunasi. Artinya jiwanya menggantung sampai
dilunasi hutang-hutangnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hutang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dan kita semua agar segera bisa melunasi hutang-hutang kita, ya amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-11, dibolehkan membuka kain penutup muka jenazah dan menciumnya. Sebagaimana hadis yang banyak seperti hadis Jabir bin Abdullah, begitu juga hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik. Di antaranya hadis Anas bin Malik menyebutkan ketika anaknya Nabi SAW yaitu Ibrahim meninggal, Nabi SAW meneteskan air mata. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, air mata apa ini?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innal aina tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Sungguhnya air mata ini mengalir, menetes, dan hati pun menjadi sedih. Tetapi kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya kami ini wahai Ibrahim benar-benar sedih atas kepergianmu. Dan hadis-hadis yang banyak yang menyebutkan boleh membuka penutup muka atau wajah jenazah dan menciumnya. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ketika Nabi SAW wafat ditutupi oleh kain dari hibarah. Kemudian ia pun membuka penutup muka beliau SAW, lalu membungkukkan badannya dan mencium Nabi SAW di antara kedua matanya, di keningnya sini ya. Beliau pun menangis seraya mengatakan, "Ayah dan ibuku yang menjadi tebusan wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang menimpamu sekarang ini benar-benar telah membuatmu mati." Allahu a'lam bishawab ya. Jadi boleh membuka, mencium, dan boleh juga bersedih. Tapi ingat, bersedih yang tidak menimbulkan ratapan. Bersedih biasa keluar air mata ini wajar ya, fitrah manusia. Yang ke-12, itu yang terakhir, bolehnya memberikan pujian yang baik kepada jenazah. Tentu saja memberikan pujian ini bukan berarti dikumpulkan manusia sering mengatakan, "Kita saksikan apakah jenazah ini baik-baik." Bukan. Syalbani rahimahullah ta'ala mengatakan pujian baik terhadap jenazah yang diungkapkan oleh kaum muslimin, seperti mengatakan, "Masya Allah, orang itu subhanallah baik, orang itu jujur." Ini boleh memberikan pujian seperti itu ya. Orang itu ya semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Seorang alim, seorang yang berilmu, suka melakukan kebaikan, murah, senyum, dan seterusnya, boleh. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada jenazah yang diusung melewati Nabi, lalu ada yang memberikan pujian baik padanya, dan akhirnya orang-orang pun turut menyebutkan kebaikannya. Maka Nabi mengatakan jenazah ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan wajabat. Begitu juga ada jenazah yang diusung kemudian disebutkan keburukannya, orang-orang pun menyebutkan keburukannya, sehingga Nabi SAW mengatakan sungguh jenazah ini adalah seburuk-buruk orang di dalam agama Allah. Maka Nabi mengatakan wajabat. Artinya boleh sekedar memuji sebagaimana yang waki terjadi. Ini orang baik, ini orang dermawan, ini orang ya murah senyum, atau orang yang suka membantu meringankan saudaranya dan seterusnya, boleh. Kalimat wajabat ini menunjukkan Nabi SAW bersabda, "Man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Al malaikatu syuhada'ullahu fis sama' wa antum syuhada'ullahu fil ardi. Antum syuhada'ullahu fil ardi, antum syuhada'ullahu fil ardi." Wa fi riwayatin wal mu'minun syuhada'ullahu fil ardi. Inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Dalam hadis
riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dari beberapa jalan dari Anas bin Malik, dan lafaz ini lafaznya Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang engkau berikan pujian kebaikan, maka wajib baginya surga. Dan siapa saja yang engkau sebut keburukannya, maka wajib baginya neraka. Dan malaikat itu merupakan saksi Allah di atas langit, dan kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Antum syuhadaullah fil ardi, antum syuhadaullah fil ardi. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dalam riwayat yang disebutkan, seorang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Innalillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani Adam. Sungguhnya Allah memiliki para malaikat yang menyebutkan melalui lisan manusia tentang kebaikan dan keburukan pada diri seseorang. Jadi boleh ya menyebutkan kebaikan yang waqi yang ada pada orang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Di antara yang terakhir ketika berkabung bagi karib kerabat, bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mendoakan kebaikan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terlebih atas kematian anak atau anak ditinggal oleh orang tuanya, anaknya banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tasbih, diberikan kokohan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.